Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi sama saya, Gede Mika. Jadi di bagian pertama kita sudah bicara tentang detail tentang perusahaan PT Barata Tours yang akan kita gunakan sebagai contoh dari implementasi dari kompensasi. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi uh, tentang tujuan fungsi kompensasi, lalu kita bicara tentang dampak positif serta manfaat dari kompensasi itu apa, lalu kita bicara nanti faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi kompensasi, dan em, jenis-jenis kompensasi lagi satu ya, sama jenis-jenis kompensasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi nanti mungkin saya sambil menjelaskan, nanti saya serta menjelaskan, saya langsung memberikan beserta dengan contohnya apa yang diterapkan PT Barata seperti itu. So teman-teman, kita bicara dulu tujuan dan fungsi kompensasi. Nah, menurut teman-teman apa sih tujuan dan fungsi kompensasi? Pasti banyak yang bilang, wah, perlu nih kompensasi untuk meningkatkan semangat. Nah, perlu nih kompensasi untuk kita bisa lebih dihargai. Perlu nih kompensasi agar kita bisa uh, apa ya, menarik menarik karyawan yang baru gitu kan. Jadi kalau misalkan saya di tours itu, kita saling bicara nih sama teman-teman juga kerja di tours, wah ternyata di luar gaji segini-segini kompensasi di perusahaan ini lebih bagus loh daripada perusahaan ini gitu kan. Jadi kan lebih menarik hati gitu. Jadi uh, lebih menarik hati kompensasinya seperti itu. Nah jadi teman-teman, uh, kita bicara tujuan dan fungsi kompensasi. Nah, oke, jadi seperti saya bilang tadi, penggunaan semakin banyak semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawan yang berprestasi. Itu yang pertama teman-teman. Jadi uh, tinggi besarnya kompensasi juga dilihat dari faktor prestasinya karyawan. Bisa tidak karyawan itu mencapai suatu pencapaian. Seperti itu contoh, pada saat lagi musim-musim high season, pada saat musim-musim liburan, otomatis penjualan tur itu meningkat. Jadi dengan meningkatnya penjualan paket tours yang ada, open trip yang ada, otomatis profit yang didapatkan oleh perusahaan semakin banyak. Nah, di akhir bulan itu akan dibagikan sesuai dengan perhitungannya, jadi ya berbanding lurus lah. Jadi semakin bagus prestasi dari karyawan, maka semakin bagus juga uh, kompensasi yang didapat. Lalu yang kedua dari fungsi kompensasi adalah mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi yang ada. Nah, uh, jadi kalau misalkan kita dengan memberikan kompensasi, maka stabilitas perusahaan itu akan lebih stabil, lebih apa ya, memiliki daya pacu, daya semangat oleh karyawan. Lalu yang ketiga, untuk oke, nah gini seperti saya katakan lagi, sebagai manajemen SDM yang ada, pemberian kompensasi itu juga dapat menjadi faktor plus atau nilai tambah perusahaan kita. Jadi ketika karyawan kita merasa dihargai, merasa puas dengan kinerjanya, lalu kita memberikan feedback, reward dalam kompensasi, otomatis itu akan menjadi faktor pertimbangan. Jadi orang tuh, kita nggak usah susah nyari pelamar. Jadi dari mulut ke mulut, karyawan kita akan bicara, wah tempat kerja saya lebih bagus nih. Mereka sangat menghargai kami, mereka sangat mengapresiasi kami dengan memberikan kompensasi yang menarik. Jadi itu akan secara tidak langsung akan menarik pelamar-pelamar luar sana yang berpotensi, yang merasa dirinya, wah saya pantas nih untuk mendapatkan kompensasi itu. Jadi secara nggak langsung kita sudah membantu untuk memfilter karyawan-karyawan yang terbaik untuk bekerja di perusahaan seperti itu. Itu dari tujuan dan
dampak positif dari kompensasi. Nah, namun sebelumnya itu kita juga perlu melakukan adanya tahapan-tahapan manajemen kompensasi yang perlu dilakukan, yaitu adalah satu, mengevaluasi setiap pekerjaan dengan menggunakan informasi dan analisis pekerjaan, melakukan survei untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada pembayaran gaji, dan itu biasanya kita memakai perbandingan di pasar kerja yang ada. Lalu yang ketiga, menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayar gaji didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Nah, ini kita akan bahas. Selanjutnya adalah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kompensasi. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita bicara tentang kompensasi, otomatis juga kita mungkin bagi teman-teman yang kerja di bidang sumber daya manusia juga atau HR, human resource, pasti juga mempengaruhi faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kompensasi. Nah, teman-teman, kalau di Barata itu kita ada 4 faktor eksternal. Saya mulai dulu dari eksternal ya, teman-teman. Ada 4 faktor eksternal yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama adalah peraturan pemerintah, yang kedua adalah serikat buruh, lalu yang ketiga adalah kondisi ekonomi, lalu yang keempat adalah pasar tenaga kerja. So, kita bicara satu-satu. Yang pertama adalah peraturan pemerintah. Nah, untuk PT Barata sendiri sebagai acuan pemberian kompensasi itu adalah dari Permenker nomor 6 tahun 2016 dan Permenker nomor 102 tahun 2004 pasal 3 sampai 11, yang dimana tentang yang pertama yang tahun 2016 itu adalah tentang tunjangan hari raya keagamaan. Lalu yang tahun 2004 itu tentang lembur dan upah lembur. Nah, untuk misalkan THR atau tunjangan hari raya keagamaan itu pembagiannya itu ada 2 cara yang kami tetapkan. Yang pertama adalah kita lihat dulu nih pegawai kita selama setahun ya, atau selama 12 bulan. Jika selama 12 bulan ini tidak ada yang cuti, tidak ada yang resign di tengah jalan, maka perhitungannya adalah dia akan mendapatkan kompensasi yang full. Kompensasi full tuh kayak gimana sih? Jadi kalau misalkan dia 12 bulan bekerja, maka dia akan mendapatkan 1 bulan upah. Misalkan contoh, saya sudah misalkan bekerja selama 12 bulan nih, dari Januari ketemu misalkan Desember. Nah, pada nanti di akhir Desember, kebetulan saya Kristiani, maka saya akan mendapatkan tunjangan THR. Jadi misalkan contoh, misalkan saya dapat gaji 3,5 juta. Maka nanti di bulan Desember saya akan mendapatkan THR 3,5 juta. Berarti anggaplah itu seperti gaji ke-13. Seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, lah kalau misalkan ada pegawai yang kurang dari setahun, kurang dari 12 bulan, dia misalkan cuti hamil atau cuti untuk menikah atau cuti yang memerlukan waktu yang lama gitu kan, atau misalnya dia ada harus kuliah, atau dia cuti kuliah atau cuti untuk memperdalam ilmu, dan otomatis itu kan ada tenggang waktu yang kurang dari 12 bulan. Itu bagaimana perhitungannya? Nah, ini perhitungan yang kami terapkan. Jadi kita juga mengacu pada Permenker nomor 6 tahun 2016 ini, di mana adalah cara perhitungannya adalah pekerja yang kerja selama 1 bulan terus menerus nih, tapi kurang dari 12 bulan atau kurang dari setahun, maka cara perhitungannya adalah masa kerjanya dibagi dengan 12 dikali 1 bulan upah. Contoh misalkan saya cuma bisa masuk 10 bulan. Jadi 10 bulan dibagi sama dengan 12 bulan dikali upah saya tadi 3.500.000. Jadi segitu saya akan menerima kompensasi. Nah, setelah kita bicara THR, maka kita akan bicara tentang upah kerja lembur dan
tenaga kerja yang lembur, apa yang mereka dapatkan. Jadi gini, eh biasanya pada momen-momen high season itu kita kalau di kantor nggak pernah pulang on time, selalu overtime. Bahkan kalau misalnya hitungannya itu bisa sampai double shift. Itu dalam arti double shift itu adalah dia udah lewat dari 4 jam kerja, itu hitungannya bagi kami udah itu termasuk double shift. Jadi udah kayak 2 kali kerja. Bahkan nggak, karena kita pariwisata, kita mengajar besok open trip itu di hari Sabtu Minggu, juga kita nggak menutup kemungkinan untuk para pegawai itu kerja juga di hari Sabtu dan Minggu. Yang dimana hari Sabtu dan Minggu itu kan biasanya untuk orang-orang beristirahat ya, jadi dia kerja. Nah, bagaimana sistem sistem kompensasi pemberian upahnya ini, itu ada juga kami menerapkan dari peraturan Kementerian Tenaga Kerja, yaitu perusahaan diwajibkan untuk membayar minimal 150% dari upah normal per jam untuk setiap jam lembur yang pertama, dan 200% untuk setiap jam lembur berikutnya. Nah, begini teman-teman, contohnya. eh, Misalkan dia per hari itu kalau dihitungan jamnya 8 jam kerja, dia akan mendapatkan eh, misalkan dapat upah, let's say 80.000, misalkan 80.000 biar kita gampang hitungnya ya. Jadi, nah, wajib membayarkan minimal 150% pertama dari upah normal untuk setiap jam pertama. Jadi 80.000 berarti 150%-nya berarti dia perusahaan harus membayar sejumlah 120.000 untuk per jamnya. Jadi kalau misalkan saya kerja, let's say kerja sampai jam 5 sore. Nah, tapi saya overtime nih 2 jam. Jadi setiap jamnya saya dapat upah sekitar 120.000 jam pertama, lalu 120 jam ribu kedua. Jadi dapatnya 240.000. Untuk di hari itu kalau misalkan saya harusnya pulang jam 5, jadi pulang jam 7. Nah, kalau misalkan eh, lebih nih dari 2 jam, maka akan dapatkan 200% dari jam kerjanya. Itu misalkan harusnya pulang jam 5 tapi malah jadi pulangnya jam 9 atau jam 10 malam. Nah, itu kan udah sampai double banget tuh. Berarti maka akan mendapatkan 200% dari setiap jam pertama. Jadi jam pertama dan kedua itu akan mendapatkan 140.000, tapi jam ketiga, jam keempatnya itu akan mendapatkan 200% dari jam kerja. Jadi kalau misalkan dapatnya 80.000, berarti dapatnya dia 160.000 di jam ketiga dan 180.000 di jam yang keempat. Gitu, nanti ditambah, lalu segitulah yang bisa dibawa pulang. Seperti itu. Nah, namun dengan catatan, jika lemburnya itu lebih dari 3 jam, maka dari kantor atau perusahaan wajib menyediakan makanan dan minuman. Itu dari faktor pemerintah. Lakukan pertimbangan dari serikat buruh. Nah, kebetulan karena kami di Barata itu organisasi sangat simpel, termasuk yang sangat simpel, jadi kita tidak ada serikat buruh di perusahaan, namun kita menggunakan rekomendasi dari Asita. Apa tuh Asita? Bukannya Asita, bukan seorang perempuan namanya Asita, tapi Asita itu singkatan dari Association of Indonesian Tour and Travel Agency. Jadi perhimpunan pengusaha-pengusaha travel dan tour yang ada di Indonesia, itu namanya Asita. Nah, kebetulan Asita, kita join di Asita yang di Provinsi Bali karena kita berlokasi di Bali. Jadi Asita Provinsi Bali menerapkan peraturan pemerintah terkait tenaga kerjaan yang seperti tadi, tahun 2016 dan tahun 2014 yang tadi untuk masalah kompensasi. Jadi itu menjadikan patokannya. Namun dari Asita juga memberikan masukan, yaitu para pekerja yang ada diharapkan bisa mengikuti pelatihan. Jadi kita harus menyiapkan pelatihan untuk para pegawai. Jadi para pegawai itu paling tidak harus tahu tentang industri pariwisata di bidangnya. Contoh misalkan ada yang bekerja di bidang tour leader, maka minimal mereka punya sertifikasi dari PHRI. Perhimpunan Pramu Wisata Indonesia. Lalu kalau misalkan dia di bidang accounting, paling tidak dia harus mendapatkan short course bagaimana cara membuat pelaporan di bidang
tour and travel di bidang jasa seperti itu. Oke, lanjut kita ke nomor 3, yaitu kondisi ekonomi. Apa yang dimaksud sih kondisi ekonomi? Kenapa bisa mempengaruhi kompensasi? Nah, contoh. Nah, teman-teman, pernah nggak sih teman-teman mau berpikir kenapa ya UMR di Jakarta tuh lebih tinggi pada UMR di Bali, atau kenapa ya UMR di daerah Lombok atau Nusa Tenggara itu lebih rendah pada di Bali? Seperti itu kan? Kenapa ada perbedaan? Nah, itu juga kita mempengaruhi demografi tempat kerja. Gitu. Contoh, kita waktu itu pernah membuka cabang di Lombok, teman-teman. Jadi PT Barata itu selain di Bali di Jalan Sekarang nomor 7 juga pernah membuka kantor di Lombok. Jadi otomatis ada karyawan yang bekerja di Lombok, ada yang mengurus kantor di sana dan juga mengurus customer kami yang ada di Lombok. Lalu bagaimana sih pembagian kompensasinya? Jadi kita sangat mempertimbangkan sekali tentang gaya hidup, kemampuan daya beli di sana, uh, bagaimana fasilitas yang ada gitu. Otomatis ketika kami memperdampingkan, ternyata biaya hidup di Denpasar itu masih jauh lebih mahal pada di Lombok seperti itu. Jadi mau kompensasi yang diterima untuk pegawai yang ada di Denpasar itu lebih besar daripada pegawai yang ada di Lombok. Seperti itulah yang dimaksud dengan kondisi ekonomi. Lalu yang keempat adalah yang mempengaruhi kompensasi adalah faktor tenaga kerja, yang dimana adalah otomatis kalau kita bicara tentang pasar tenaga kerja, maka kita kan ada persaingan tenaga kerja. Pernah nggak sih teman-teman mungkin teman-teman atau teman-teman discuss bersama teman-teman yang lain, wah, kita tempat kerja di sana tuh lebih besar ngasih kompensasinya ya, ngasih tipsnya lah, atau ngasih sesuatu di luar upah kayak gitu kan, wah di sana lebih nyaman kayak gitu kan. Nah, itu juga menjadi faktor pertimbangan teman-teman. Nah, kita dari PT Barata Tours itu kebetulan juga sebagai salah satu pengurus di sana, kita selalu mengadakan audiensi dengan anggota-anggota yang terjoin di Asita yang lain, which is dimana adalah para travel, para pemilik pengusaha travel yang ada tuh kita berdiskusi. Selain kita bicara tentang strategi bisnis, bagaimana kita saling berkontribusi membangun pariwisata Bali dan Indonesia, kita juga berdiskusi tentang besaran kompensasi yang diberikan. Jadi ya sesama owner mungkin berkompensasi, jadi tidak ada ketimpangan. Tentu ini juga dipertimbangkan balik lagi dengan kemampuan finansial dari setiap perusahaan gitu. Jadi paling nggak, tapi tidak terlalu jauh beda karena kita selalu melakukan audiensi dengan para pengusaha asita yang lainnya. Jadi itu gitu cara kami untuk menjaga pasar tenaga kerja kami agar paling tidak kompensasi di bidang travel, pengusaha travel yang ada pegawainya itu paling tidak kalau tidak sama, paling tidak jauh beda seperti itu. Oke, itu faktor eksternal. Lalu kita bahas tentang faktor internal. Faktor internal mempengaruhi kompensasi otomatis juga adalah anggaran untuk tenaga kerja. Kita gini maksudnya teman-teman, anggaran tenaga kerja itu adalah perusahaan itu menyiapkan gaji, pasti kewajiban perusahaan itu adalah membayar gaji, membayar upah, itu wajib. Tapi untuk kompensasi ini adalah yang kita berikan setelah gaji atau upah. Nah, ini tentu kita sangat mempertimbangkan tentang revenue perusahaan, pemasukan dari perusahaan itu berapa. Kalau misalkan perusahaan mendapat pemasukan yang besar, maka kita juga akan memberikan itu kompensasi besar kepada para pekerja atau para pegawai. Tapi kalau misalkan lagi sepi, kita mungkin akan sedikit memberikan kompensasi. Nah, apalagi seperti COVID seperti ini 19, otomatis kita juga belum ada perputaran uang yang begitu besar di kantor, maka kompensasi pun tidak diberikan seperti itu. Itulah faktor internal yang dimana lah anggaran tenaga kerja. Nah, setelah kita bicara tadi teman-teman tentang faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kompensasi,
kita juga udah bicara tentang tujuan dan fungsi kompensasi, maka kita akan bicara tentang jenis-jenis kompensasi. Jadi teman-teman, kita lanjut bicara jenis-jenis kompensasi. Nah, jenis-jenis kompensasi itu ada dua, kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Apa itu bedanya? Dan contohnya kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, finansial itu adalah langsung dan tidak langsung. Contohnya, langsung ya kompensasinya pemberian gaji, pemberian upah, komisi, bonus. Nah, misal kalau contoh di bidang marketing nih, kalau misalkan kita bisa menjual paket ke India, itu kita akan mendapatkan komisinya, komisi ataupun dan bonus. Jadi kalau misalkan kita bisa menjual 5 langsung, kita bisa menjual 5 paket ke India, maka kita akan mendapatkan komisi dari profit yang ada di perusahaan. Seperti itu. Dan contoh yang tidak langsungnya adalah pemberian jaminan sosial, langsung asuransi jiwa. Nah, rancangan pensiun perawatan kesehatan ini kita juga memberikan, jadi BPJS itu ditanggung oleh perusahaan seperti itu. Dan kami juga memiliki anggaran sendiri kalau misalkan nanti di luar BPJS itu ada, misalkan semoga tidak terjadi, ada karyawan kami yang mengalami eksiden di luar kita kendaki, maka kami juga memiliki kas sendiri untuk kita berikan kepada karyawan tersebut. Itu kompensasi dalam bentuk finansial atau dalam bentuk uang, seperti itu. Nah, kalau kompensasi non finansial, misalkan ada pekerjaan dan lingkungan kerja. Kalau kami di Barata, pekerjaan itu adalah variasi keterampilan. Jadi teman-teman yang di bidang desain atau di bidang marketing itu nggak melulu tentang kita bicara jualan produk, bagaimana kita mengemas, tapi juga kita diajarin tentang cara membuat cost, bagaimana sih laporan laba rugi dalam kita memanage sebuah perjalanan wisata, itu kita mempelajari. Begitu juga sebaliknya, teman-teman yang di accounting juga diajari ilmu-ilmu bagaimana teknik-teknik selling dasar, lalu diberikan pengetahuan tentang produk yang kita jual, knowledge produk, seperti itu. Dan ya kita saling belajar tentang keterampilan yang ada di divisi kami saling sharing. Jika mungkin 2 bulan sekali kita sering mengadakan gathering, kita mengundang pembicara seperti itu. Jadi ada keterampilan yang bisa untuk melengkapi kita gitu. Nah, lalu adalah umpan balik ini yang sering kami lakukan, atau feedback. Jadi kita biasa ngobrol langsung dengan pegawai yang ada, kenapa nih permasalahan yang ada, bagaimana kita solusinya, kita discuss bareng-bareng. Itu juga bagi kami termasuk kompensasi. Jadi paling tidak itu bisa meringankan tugasnya mereka. Jika ada kesalahan di bawah, kita cari solusi bareng-bareng seperti itu. Ataupun itu bisa menjadi mendongkrak penjualan kita, karena mereka lebih semangat lagi. Paling tidak mereka yang di bawah, teman-teman yang di floor teman-teman yang di floor atau teman-teman yang di bawah itu lebih bisa memberikan input kepada manajer maupun kepada ownernya. Itu dari non finansial dari pekerjaan. Sedangkan dari lingkungan kerja adalah kebijakan, manajer yang baik, karyawan yang kompeten, kondisi kerja dan waktu kerja. Nah, kebijakan ini seperti ini teman-teman. Kalau kita kan di Bali kan banyak libur ya, banyak hari rayanya. Kebetulan dari owner sendiri memberikan kadang lebih libur 1 hari. Misalkan kalau libur nasional Nyepi itu 2 hari nih. Nah, ownernya itu kasih libur lebih 1 hari. Itu kebijakan perusahaan sendiri. Ada libur Galungan dan Kuningan gitu kan, jadi diberikan lebih 1 hari. Jadi biasa libur 2 hari jadi 3 hari di Galungan, 3 hari di Kuningan. Itu salah bentuk kompensasi yang tidak langsung dari lingkungan kerja, yang non finansial dari lingkungan kerja. Nah, karyawan yang kompeten, jadi benar-benar seleksi yang tepat. Jadi benar-benar jangan sampai pihak manajer yang ada itu memiliki asisten yang kurang kompeten, yang jadi
bisa miskomunikasi pekerjaan kayak gitu. Lalu yang kedua, kondisi kerja, bagaimana kita membuat suasana kerja itu tetap serius namun dengan santai, dengan fun. Di sela-sela kita kerja kita ada kayak ya ice breaking sedikit, kita lempar canda-candaan, jadi suasana kantor itu terasa fun walaupun di saat-saat lagi sangat full dan crowded tetap tetap terasa sangat fun kayak gitu. Dan kondisi kerja, dan selain kondisi kerja itu ada juga waktu kerja kita mungkin agak fleksibilitas. Jadi misalkan uh, kita kerja misalkan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tapi ada sesuatu dan hal yang terjadi misalkan seperti ban kempes atau ada urusan di rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Biasa kebijakan dari owner itu memberikan waktu kerja yang baik. Jadi misalkan telat sejam bosnya boleh, asalkan dengan alasan yang rasional. Jadi bisa menelpon owner dulu atau menghubungi manajer sumber daya untuk memberikan alasan kenapa sih bisa datang telat gitu. Kemudian nanti diganti waktunya akan lebih lagi sejam, atau nanti pada saat misalkan udah lembur, di saat itulah bisa ditukar waktunya. Itu fleksibilitas dalam bidang di kerjaan. Seperti itu juga untuk yang tidak langsung, itu juga bisa kita memberikan liburan. Jadi untuk teman-teman yang berprestasi akan diajak liburan, biasanya ikut open trip. Jadi kalau misalkan kita ada open trip ke Vietnam, nanti diajak 1 atau 2 orang yang berprestasi untuk ke Vietnam. Begitu juga yang ke open trip yang lainnya, seperti itu. Nah, lalu kita bicara tentang sistem kompensasi. Nah, sistem kompensasi ini ada 3. Yang diterapkan adalah secara individual, kelompok, dan organisasi. Individual itu misalkan ada yang berprestasi nih, dia bisa mendatangkan di atas 4 yang pengikut open trip, peserta open trip, entah dari dia orang marketing, orang accounting, orang SDR. Kita akan memberikan komisi atau komisi atau bonus seperti itu. Lalu kita juga memberikan insentif untuk misalkan yang kehadiran full. Jadi kalau misalkan dia selama sebulan dia tidak ada sakit, tidak ada izin apa, kita akan memberikan kompensasi seperti itu, reward, karena mereka insentif dalam masalah kehadiran. Lalu kreativitas juga kita menghargai. Jadi kalau misalkan ide menarik, di awal bulan kita selalu ada rapat apa yang kita melakukan selama sebulan ke depan, ada yang bisa mengusulkan ide menarik, dan ide yang menariknya itu ternyata sukses dan berhasil, maka orang tersebut akan mendapatkan kompensasi. Lalu dalam bentuk kelompok, nah dari owner juga pasti dari direkturnya langsung akan mereview. Jadi tidak melulu tentang penjualan, tapi kita bicara tentang bagaimana kestabilan yang ada dalam perusahaan. Itu kan dinilai sendiri, dan direktur memiliki perhitungannya sendiri, cara-caranya untuk mengukur. Jadi kelompok mana yang dianggap baik setiap bulannya akan mendapatkan kompensasi seperti itu. Dan secara organisasi adalah ini bagi hasil sebenarnya. Jadi kayak biasanya ini terjadi pada saat tapi pada saat high season. Jadi pada saat lagi rame-ramenya kita bagi hasil. Dalam arti ini kebaikannya si owner sih, direkturnya. Jadi misalkan kita untung banyak, jadi kita bagi hasil untuk semua satu organisasi. Seperti itu sistem kompensasinya. Oke, itu aja teman-teman yang udah kita bahas. Kita bicara sistem kompensasi, kita bicara jenis-jenis kompensasi, kita bicara lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kompensasi, kita bicara dampak positif kompensasi serta manfaatnya. Itu semua udah kita jelasin nanti. Dan yang terakhir di part ketiga, kita akan bahas tentang struktur organisasi dan bagaimana cara pembagian kompensasi. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti part 1, part 2. Sampai jumpa di part yang ketiga.